Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabatku Kristen yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana? Apakah Anda sekalian sudah siap menjalani aktivitas hari ini? Apakah Anda sudah bersyukur di pagi ini? Pagi hari adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur atas nafas kehidupan yang bisa kita nikmati sampai dengan detik ini. Bersyukur atas istirahat tidur nyenyak yang bisa kita dapatkan di malam kemarin. Mari kita panjatkanlah rasa syukur kita melalui renungan pagi kita pada pagi hari ini, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Selasa 20 Juli 2021 berjudul Dua Pemuda yang Berani Mengalahkan Tentara Filistin. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Tuntun kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat inti renungan pagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 14 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Mari saudara-saudaraku, kita ikuti penjelasannya. Pada Yonatan, anak Raja Saul, Tuhan melihat seorang yang integritasnya bersih, seorang yang ia dapat dekati dan hatinya ia dapat gerakkan. Kedua orang ini memberikan bukti bahwa mereka sedang bergerak di bawah pengaruh dan perintah seorang jenderal yang lebih daripada manusia. Pemandangan secara luar, perbuatan mereka itu adalah nekat, bertentangan dengan semua peraturan militer. Tetapi tindakan Yonatan tidak dilakukan dalam kenekatan manusia. Ia tidak bersandar pada apa yang ia dan penyandang senjatanya sendiri dapat buat. Ia adalah alat yang Allah gunakan demi umatnya bangsa Israel. Mereka membuat rencana dan meletakkan perkara mereka di dalam tangan Allah. Kalau tentara Filistin itu menantang mereka, maka mereka pun akan maju. Kalau mereka mengatakan, "Mari," maka mereka pun akan maju. Yonatan dan pemikul senjatanya telah meminta suatu tanda dari Tuhan, dan tantangan itu telah datang. Tanda itu sudah diberikan. Kedua orang ini menaruh harapan mereka pada Allah dan maju. Tidak mudah perjalanan bagi kedua penjelajah yang berani itu. Mereka harus mendaki dengan amat sukar supaya sampai ke atas. Adalah hal yang mudah bagi tentara Filistin untuk membunuh kedua orang yang gagah berani itu. Tetapi tidak masuk ke dalam pikiran mereka bahwa kedua orang itu datang dengan maksud yang bermusuhan. Orang-orang yang heran di atas memandang terus, terlalu heran untuk menerka kemungkinan maksud dan tujuannya. Mereka memandang orang-orang ini sebagai orang-orang pelarian dan membolehkan mereka datang tanpa gangguan. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Tindakan yang berani ini menimbulkan kepanikan di seluruh perkemahan musuh dan 20 orang dari mereka tewas karena dalam penglihatan musuh tampak ada ratusan orang yang menyerang mereka. Tentara surga dinyatakan kepada tentara Filistin pada saat itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan, memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita, melewati setiap tantangan kehidupan yang kita alami saat sekarang ini. Untuk itu, saya rindu saudara-saudara sekalian untuk menyerahkan setiap kehidupan saudara hanya kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menuntun kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan,
Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan semuanya itu dalam kehidupan kami. Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, berkati para pendengar yang sudah mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bagikan itu bagi orang lain yang berada di sekitar mereka. Tuntun selalu kehidupan mereka, jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya kesembuhan boleh menjadi bagian mereka semua. Terpujilah nama-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakanlah itu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.